Geda gedi geda oh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Ataya Alvinda dari kelas Manajemen Pemasaran 4802 dengan NIM 6070424000052. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya. Oke. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Semoga kita selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin." Kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Al-Quran itu adalah kitab yang agung yang tidak ada keraguan bahwasanya ia datang dari sisi Allah. Maka tidak benar bila ada seseorang yang ragu-ragu terhadapnya, karena begitu jelasnya Al-Quran itu, di mana orang-orang yang bertakwa dapat mengambil manfaat dengannya berupa ilmu yang bermanfaat dan amal soleh, dan mereka itu adalah orang-orang yang takut kepada Allah dan mengikuti hukum-hukumnya. Kalau ada keraguan, hendaklah mengatakan amantu billahi wa rusulih, aku beriman kepada Allah dan kebenaran para rasul yang diutus olehnya. Selanjutnya firman Allah Ta'ala yaitu wal awwalu wal akhiru waz zahiru wa anatin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang awal, yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Quran surat Al-Hadid ayat 3. Sebagai seorang muslim, kita wajib memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita tidak berbelok, ragu-ragu atau cenderung pada kesesatan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, yang artinya, ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Quran surat Ali Imran ayat 8. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan jika kalian tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami, maka buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu, dan ajaklah penolong-penolong kalian selain Allah, jika kalian orang-orang yang memang benar." Al-Baqarah ayat 23. Banyak terjadi manusia yang ragu dengan kebenaran Al-Quran, baik lafaz maupun isinya, sehingga mereka membangun opini akan Al-Quran dengan berbagai macam statement dan kesimpulan yang membuat manusia mengalami keraguan dan menafikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, dan beralih dengan berbagai konsep dan teori yang penuh retorika, seakan konsep dan teori tersebut adalah mutlak dan harus diikuti oleh manusia. Sebagian ada yang mengatakan Al-Quran adalah otoritas, sehingga dia tidak ilmiah. Secara rasional, pernyataan ini adalah benar, karena memang dia adalah otoritas mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada ruang debat di dalamnya. Akan tetapi, realita indrawi manusia menyimpulkan dalam kerangka metodologis. Al-Quran seakan tidak bisa dijadikan sebagai argumentasi, sebuah kajian, riset, dan karya ilmiah. Akhirnya sebuah karya ilmiah lepas dari standar kebenaran mutlak. Sebagian ada yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah kitab suci, fungsinya hanya pada ruang lingkup agama dan ritus keagamaan saja. Pernyataan ini juga tidak salah mutlak, akan tetapi sangat berbeda bagi para cendekiawan yang jauh dari paradigma ilahiyah. Mereka akan menyimpulkan bahwa Al-Quran hanyalah kitab suci yang hanya dibaca di masjid, dibaca di bulan Ramadan, dibaca ketika orang meninggal, dan seterusnya. Dan masih banyak lagi statement yang seakan benar, akan tetapi membuat umat semakin jauh dari pedomannya. Jika ditanya, tentu mereka tidak akan mengatakan ragu.
Mereka akan mengatakan yakin, tapi betapa banyak alasan mereka ketika harus mengamalkan dan menjadikannya sebagai pedoman. Bagi seseorang yang meyakini Al-Quran, mereka akan mengedepankan mengenal Al-Quran sebelum apapun. Akal mereka selalu tunduk di bawah Al-Quran. Demikianlah seharusnya manusia berpikir. Semua konsepsi Qurani tak akan habis dikaji oleh akal manusia, sehingga ketika konsep Al-Quran diterapkan dan belum mendapatkan hasil pada ruang realitas, bukan Al-Quran yang salah. Hanya kedalaman berpikir manusia yang perlu lebih jernih memahami. Saat ini banyak orang yang ingin merubah hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai dalihnya, sehingga benar-benar Al-Quran hanya akan menjadi kitab suci ritual yang menjadi kajian sejarah dan normatif saja. Oke, sekian penyampaian materi dari saya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. Out the door and your pockets can find us no more. It's just you and me, and there's nothing I can do. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you.